Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Pada saat yang sama Zhu Hengyu dan 3 kaisar iblis elang emas. Di dalam kerajaan Hengyu, jalanan sudah dingin, dan setengah dari jumlah itu tidak terlihat. Semua orang sudah tahu bahwa armada udara kerajaan klan iblis akan tiba di kerajaan Hengyu. Jika tidak ada yang terjadi, mereka akan menghancurkan dengan kejam terhadap kerajaan Hengyu. Karena itu, semua orang menghindar ke dalam gedung, memandang langit di luar melalui celah antara pintu dan jendela. Tidak ada yang tahu 30 kota mana di mana armada udara iblis akan muncul. Demon Clan mengirimkan total 30 kapal lapis baja pertempuran kali ini. Di setiap kapal perang lapis baja, ada 300 prajurit armada udara. Untuk menghindari pemisahan dan pemusnahan, para jenderal dari 30 armada penerbangan tidak akan dipisahkan. 300 orang berkumpul, mereka hampir tak terkalahkan. Tapi begitu dipisahkan, mungkin tidak perlu. Tidak peduli betapa lemahnya klan iblis, bagaimanapun juga ada tuan. Karena itu, armada udara kerajaan klan iblis hanya dapat memilih 30 target pada satu waktu untuk menyerang. Di dalam kerajaan Hengyu, ada total 3000 tempat berkumpul, dan di setiap daerah, ada kota super. Tidak mengherankan, 3000 kota super ini akan diserang. Saya tidak tahu 30 kota mana yang diserang lebih dulu. Dalam waktu yang bersamaan, di dalam perairan Kepulauan Sanyang, 30 armada udara iblis telah tersebar dan menuju 30 kota. Sepanjang operasi, iblis tidak menghindari apapun. Kemudian duri besar menyebar dan bergerak lurus menuju tujuan mereka. Bagaimanapun, mereka datang jauh-jauh, belum lagi perlawanan kemanapun mereka pergi, bahkan bayangan kapal perang tidak terlihat, ditambah lagi, mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, tugas hari ini sangat memberatkan. Oleh karena itu, armada Royal Air dari klan iblis tidak melakukan penyebaran strategis sama sekali, juga tidak secara taktis melakukan beberapa penyamaran dan 30 kapal perang iblis menyesuaikan jalurnya langsung dan melaju langsung ke tujuan mereka. Biasanya, mereka benar untuk melakukannya. Di laut yang luas, tidak ada yang bisa menemukan jejak mereka. Bahkan jika ditemukan, mereka tidak ada yang mengerikan. Elit kerajaan Hengyu telah berkumpul di perairan Pulau Tianying. Bahkan jika seseorang menemukan mereka, mereka tidak dapat membuat perlawanan yang efektif sama sekali. Tetapi faktanya, mereka membuat kesalahan besar. Jika mereka lebih berhati-hati, dan membuat bujukan taktis paling mendasar, atau penipuan taktis, maka kerajaan Hengyu akan hancur. Bahkan jika hanya satu tim yang terlewatkan, seluruh kota akan menderita. Bahkan jika penilaian salah tentang arah armada, maka semua orang di seluruh kota juga akan terkena dampak terburuk, bahkan seluruh kota akan dibantai. Tapi klan iblis tidak menghindar, jadi dia melesat maju ke tujuannya. Linknet di bawah Yinlinger dapat dengan mudah menentukan tujuan mereka untuk perjalanan ini berdasarkan rute mereka. Jejak 30 kapal perang udara iblis dan target yang akan diserang dinilai oleh Yinlinger sebelumnya. Sekarang Anda telah menilai target serangan armada udara setan, semua yang berikut mudah untuk dikatakan. Dengan pesanan Zhu Hengyu, 3000 penjaga api penyucian berkumpul di Pulau Penyucian, yang telah dibakar menjadi ladang putih. 3000 penjaga api penyucian, semuanya bersenjata lengkap. Memegang tombak perang yang mendominasi di tangannya, membawa busur perang yang mendominasi di punggungnya, dan memegang pedang perang yang mendominasi di pinggangnya. Seluruh tubuh ditutupi oleh baju besi platinum, bahkan mata pun tidak bocor. Di depan 3000 penjaga penyucian, Li Hao, Li Zian, dan Li Ziwei, tiga berdiri tegak. Ketiga orang ini dipilih oleh Zhu Hengyu sendiri, keluarga Li paling berbakat. 3000 penjaga api penyucian membentuk pasukan api penyucian. Li Hao secara pribadi ditetapkan oleh Zhu Hengyu, kepala Purgatori. Li Zian dan Li Ziwei adalah wakil kepala kiri dan kanan. Ketiga Purgatori dikontrol oleh ketiganya. Perlu disebutkan bahwa, seluruh tentara penyucian bertanggung jawab atas Zhu Hengyu. Orang lain, apalagi memesan Legiun Purgatori, mereka bahkan tidak tahu Legiun Purgatori. Dengan pengecualian Zhu Hengyu, pasukan penyucian tidak menerima perintah dari siapapun. Biasanya, ketika tidak ada tugas, mereka hanya akan tinggal di inti api penyucian dan berlatih keras. Setelah tugas diberikan, mereka akan dikirim sesegera mungkin. Kenakan pakaian utama dan tiba di medan perang sesegera mungkin. Setelah menyelesaikan tugas, mereka akan pergi sesegera mungkin, kembali ke inti api penyucian, dan terus berlatih keras. Dalam kata-kata Zhu Hengyu, dia akan menyediakan semua yang dia butuhkan untuk api penyucian. Satu-satunya tugas penjaga api penyucian adalah berlatih keras dan berjuang untuk promosi awal ke Ekaristi Cahaya Putih. Segala sesuatu yang lain tidak perlu mereka khawatirkan.
Mereka tidak bisa terganggu dan menghadapi semua hal di luar. Sederhana dan murni. Untuk penjaga api penyucian, mereka hanya perlu melakukan dua hal. Hal pertama adalah berlatih tanpa henti. Yang kedua adalah mematuhi perintah Zhu Hengyu untuk menyelesaikan semua tugas yang Zhu Hengyu ingin mereka selesaikan. Selain itu, tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Sekarang, mereka akhirnya menerima pesanan Zhu Hengyu. Setelah berlatih begitu lama, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Legiun Penyucian akhirnya menginjakan kaki di medan perang. Yang disebut meningkatkan pasukan selama ribuan hari, menggunakan pasukan untuk sementara waktu. Setelah bekerja sangat lama, mereka akhirnya bisa menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Meskipun sebelumnya, Zhu Hengyu juga menugaskan beberapa tugas. Pulau Yangxin, membuka rumah harta kerajaan, sebenarnya 3.000 penjaga api penyucian ikut serta. Tetapi sampai akhir, 3.000 penjaga api penyucian tidak muncul, apalagi menembak. Selama seluruh proses, mereka hanya di lantai atas restoran api penyucian, menonton semua ini. Ini adalah pertempuran nyata pertama. 3.000 penjaga api penyucian pasukan penyucian telah mencapai tingkat 90 tubuh, tingkat pertama dari alam iblis, dan semua yang mereka gunakan adalah yang terbaik. Seluruh tubuh, mengenakan setelan utama. Ketika menerobos belenggu 30 segmen, dan belenggu 60 segmen, Anda menggunakan pil perak 9 penghalang-penghalang dan pil emas penghalang-penghalang. Mereka masih dalam inti api penyucian, di bawah perlindungan kekuatan api penyucian, mereka menggunakan setan sihir. Bakat dan kualifikasi telah mencapai kondisi sempurna. Begitu sihir dihidupkan, mereka sama dengan Zhu Hengyu. Yang sebenarnya mengembun bukanlah tubuh perang iblis sama sekali, tetapi tubuh perang iblis. Dari segi fondasi dan bakat saja. Dari 3.000 penjaga api penyucian, pilih saja satu orang dan Anda tidak akan kalah dengan Yang Hao. Dalam hal kekuatan individu saja. Dibandingkan dengan Raja Iblis api penyucian di alam yang sama, mereka hanya kuat tetapi tidak lemah. Tentu saja, Purgatory Demon mengendalikan kekuatan api penyucian lengkap. Raja Iblis api penyucian tidak hanya kuat dalam dirinya, ia juga dapat mengolah 3.000 penjaga api penyucian dengan kekuatan api penyucian. Sebaliknya, Purgatory Guard, walaupun dengan kekuatan Purgatory Darah, mereka tidak kalah dengan Purgatory Demon King dalam hal kekuatan individu, tetapi kekuatan Purgatory mereka hanya dapat digunakan untuk diri mereka sendiri, dan tidak dapat diolah seperti Purgatory Demon King. Keluar dari api penyucian. Penjaga datang. Purgatory Demon King adalah Raja Iblis sejati. Dan 3.000 penjaga api penyucian ini, meskipun kekuatan individu tidak kalah dengan Raja Iblis api penyucian, tetapi karena hanya individu yang kuat, sehingga mereka paling banyak hanya seorang Jenderal Iblis. Karena itu, mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Purgatory Demon King. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu pada akhirnya terbatas. Satu orang tidak bisa mengalahkanmu, bagaimana dengan mereka berdua? Bagaimana dengan 3 orang? Yang disebut, kepalan ganda, 4 lawan, kekuatan individu, sebenarnya tidak sepenting yang dibayangkan. Ras iblis hari ini, bahkan jika mereka memiliki tuan pertama di dunia untuk duduk di kota, apa yang bisa mereka lakukan? Bisakah dia menyelamatkan Aquala? Bisakah dia menghentikan amukan armada emas hitam? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, aku tidak bisa mengalahkanmu, tidak bisakah kamu bersembunyi? Meskipun satu penjaga api penyucian tidak cukup untuk membandingkan dengan Raja Iblis api penyucian, tetapi jika itu adalah 3.000 penjaga api penyucian bersama, maka bekerja sama dengan segala sesuatu yang Zhu Hengyu sediakan untuk mereka. Bahkan Purgatory Demon King harus mundur ketika dia melihat mereka. Sangat tidak mudah untuk memiliki 3.000 penjaga api penyucian ini hari ini. Mereka mengenakan harta karun dari keluarga kerajaan klan domba iblis. Generasi klan setan domba setan memiliki kartu terkuat yang tersisa untuk klan domba iblis. Dengan 3.000 Just Master ini, ada semua kemungkinan. Dan itu lebih dari. Semua eliksir yang diambil oleh 3.000 penjaga api penyucian adalah eliksir 9 pil yang dipinjam Zhu Hengyu dari rumah harta kerajaan dan menimbun rumput roh yang berharga, eliksir selama ratusan juta tahun. Tepatnya, Zhu Hengyu membuat jutaan tahun akumulasi klan domba iblis, dan ia melatih 3.000 penjaga api penyucian ini. Zhu Hengyu juga memperoleh sejumlah besar sumber daya dari klan sapi setan, hampir mengambil setengah dari tabungan klan sapi setan, dan semuanya menghantam 3.000 penjaga api penyucian. Juga, seluruh keluarga ular laut menimbun semua jenis sumber daya selama ratusan juta tahun, sebagian besar menggunakannya. Jika semua sumber daya yang dihabiskan Zhu Hengyu untuk mereka ditukar dengan batu energi ajaib. Nah, 3.000 penjaga api penyucian ini hanya 3.000 pegunungan batu ajaib bertenaga tinggi. Selain itu, ini harus 3.000 gunung besar yang membentang ribuan mil. Saya telah berlatih keras sampai sekarang. 3.000 penjaga api penyucian, sudah tidak bisa menunggu. Mereka selalu berpikir untuk membangun layanan berjasa dan menyadari nilai mereka sendiri. Tapi selama ini, Zhu Hengyu menyembunyikan mereka terlalu kuat. Selain Zhu Hengyu, tidak ada yang tahu tentang keberadaan mereka sama sekali. Tidak ada yang tahu seberapa kuat 3.000 pengawal penyucian itu. Tapi sekarang tidak apa-apa.
Pertempuran pertama dari Purgatory Guard secara resmi lahir ini akan segera dimulai. Di dalam inti api penyucian, 3.000 penjaga api penyucian, napas mereka sangat cepat dan mata mereka berbinar karena kegembiraan. Di depan 3.000 penjaga api penyucian, ada meja pasir raksasa. Di dalam tabel pasir adalah wilayah kerajaan Hengyu. Lautan ditaburi safir. Pulau ini ditaburi dengan topas. Hutan dan gunung di pulau itu terbuat dari harta hijau. 3.000 penjaga api penyucian, dikelilingi oleh meja pasir, mendengarkan penjelasan Li Hao. Li Hao adalah pemimpin pribadi Purgatory Guard Zhu Hengyu. Pria ini tidak hanya panjang dan tampan, tetapi juga ramah, dan yang terpenting, pria ini terlalu berbakat dan berbakat. Setelah hidup begitu lama, Li Hao adalah pemuda yang Zhu Hengyu lihat dengan matanya sendiri, dan dia sangat menghargainya. Jika Zhu Hengyu juga akan cemburu pada orang tertentu, maka orang ini pasti Li Hao. Baik itu penampilan, bakat-bakat. Apakah itu kebijaksanaan, pesona pikiran. Semua dalam semua, Li Hao sempurna. Awalnya, satu-satunya yang tidak dimiliki Li Hao adalah afinitas sihir terlalu rendah, hanya afinitas sihir tingkat 3. Tapi sekarang, karena dia telah menjadi orang terdekat dengan Zhu Hengyu, pemimpin es yang paling terpercaya. Afinitas magis Li Hao, bahkan jika itu belum mencapai tak terbatas pasti kelas 9/9. Li Ziwei dan Li Zian, dua gadis yang sama-sama brilian dan luar biasa ini, tidak bisa menahan pesona Li Hao. Di bawah persetujuan Zhu Hengyu, ketiganya telah menikah. Benar-benar meyakinkan untuk menyerahkan penjaga api penyucian kepada Li Hao, Li Ziwei dan Li Zian. Perlu disebutkan bahwa meskipun mereka bertiga telah membangkitkan kekuatan api penyucian, hubungan mereka sebenarnya sangat jauh. Belum lagi 5 porsi, 100 porsi keluar. Untuk Legion Inferno, Zhu Hengyu sepenuhnya dipercaya dan benar-benar terjamin. Belum lagi, ada ular Shen Luoyin, Anda bisa mengendalikan pikiran mereka. Yang paling penting adalah kekuatan api penyucian Zhu Hengyu adalah kekuatan api penyucian yang sempurna. Kekuatan api penyucian dalam garis keturunan dari 3.000 legiun api penyucian berasal dari kekuatan Shenrou ini. Dalam darah, Zhu Hengyu memiliki kendali mutlak. Apakah itu jiwa atau daging, mereka sudah dikendalikan oleh Zhu Hengyu. Bahkan jika jiwa mereka ingin mengkhianati, daging mereka tidak akan pernah mengikuti. Dari sudut pandang tertentu, 3.000 penjaga api penyucian itu seperti 3.000 doppelganger Zhu Hengyu. Ini juga alasan paling penting mengapa Zhu Hengyu di masa depan, yang melakukan segala kemungkinan untuk mengirim kembali berita. Legiun lainnya, bahkan jika mereka kuat, pada akhirnya adalah orang luar. Bagi Zhu Hengyu, 3.000 penjaga api penyucian benar-benar milik mereka. 3.000 penjaga api penyucian ini, dan Zhu Hengyu, pada dasarnya adalah satu. Bahkan jika 3.000 penjaga api penyucian mati dalam pertempuran, jiwa api penyucian mereka tidak akan menghilang. Sebaliknya, ia akan kembali ke tubuh Zhu Hengyu dan bergabung ke tulang belakang Zhu Hengyu. Tulang belakang Zhu Hengyu persis seperti kekuatan pagoda api penyucian. Setelah jiwa api penyucian kembali ke pagoda api penyucian, Zhu Hengyu dapat membuat penjaga api penyucian membangun kembali tubuh perang dengan setetes darah halus, yang dapat dikatakan dilahirkan kembali. Pertempuran nyata pertama dari Purgatory Guard akhirnya telah tiba. 3.000 penjaga api penyucian sangat bersemangat, tetapi sedikit gugup. 3.000 penjaga api penyucian ini pada awalnya hanyalah anak muda biasa, meskipun mereka telah berjuang dan berjuang, mereka tidak pernah berada di medan perang. Pertempuran ini bukan hanya pertempuran pertama penjaga api penyucian, tetapi bagi individu, pertempuran ini juga merupakan pertama kalinya setiap orang bermain di medan perang. 3.000 penjaga api penyucian, dikelilingi oleh meja pasir besar. Di bawah perintah Li Hao. 3.000 penjaga api penyucian, dibagi menjadi 30 regu api penyucian. Setiap regu api penyucian memiliki 100 penjaga api penyucian penuh. 30 regu pencahar ini akan dilarikan ke 30 kota masing-masing, bertanggung jawab untuk mencegat dan memblokir armada udara kerajaan iblis. Kali ini, pasukan 30 Purgatory bukan hanya lawan di medan perang. Setiap orang lebih cepat daripada siapapun, yang membunuh lebih cepat. Kerusakan kota di bawah perlindungan paling jelas. Orang-orang di bawah perlindungan kota akan menderita kerusakan paling sedikit. Segera, 30 kota sasaran semuanya dialokasikan. 30 regu api penyucian bisa mulai bertindak. Meskipun setiap pasukan hanya memiliki 100 orang, dan mereka harus mencocokkan ada 300 jenderal monster, tetapi penjaga api penyucian tidak memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Dunia semua orang sama satu sama lain, tetapi kekuatan satu sama lain ditakdirkan untuk menjadi besar. Sejauh menyangkut kekuatan pribadi, mereka sama sekali tidak kalah dengan leluhur mereka Purgatory Demon King. 100 Raja Iblis Pencahar tidak bisa mengalahkan 300 monster-monster dari dunia yang sama. Jika ini masalahnya, apakah nama tuan pertama klan iblis terlalu tidak berharga? Sepanjang zaman, apakah klan iblis-iblis terkuat di level ini? Terlebih lagi, perawatan apa yang mereka nikmati? Jika mereka semua kalah, lalu bagaimana mereka bisa melihat seseorang?
Baiklah, melihat sekeliling selama seminggu, Li Hao berteriak, semua tim ada di sana, aksinya dimulai. Dengan suara Li Hao, dalam sekejap, 3.000 penjaga api penyucian zone, merobek penghalang ruang di sampingnya, dan melangkah ke anti ruang. Ini masa lalu. Bahkan jika dia memiliki setan 90 segmen, dia ingin masuk ke ruang dan menggunakan dagingnya untuk melawan badai dimensi itu. Itu pasti tindakan yang mematikan. Bahkan jika tubuh perang iblis terkondensasi, itu juga sangat berbahaya. Begitu kepala menabrak badai yang runtuh, saya takut bahwa itu akan dicekik menjadi terak dalam sekejap. Namun, penjaga api penyucian saat ini tidak lebih baik dari masa lalu. Mereka mengenakan satu set lengkap pakaian utama. Dengan setelan utama yang telah disempurnakan selama ratusan juta tahun, selama para penjaga api penyucian tidak dengan sengaja mencari kematian, mereka tidak akan mati. Di bawah peleburan luar biasa dari proses yang mengguncang bumi, setelah ratusan juta tahun, set master ini telah disebut langit. Set yang mendominasi mengandung energi horor. 10 aksesoris utama disatukan bersama untuk membentuk Jian Gang yang kuat dan kuat. Di bawah perlindungan Tuan Jiangang, bahkan badai dapat dipaksa untuk menghancurkan. Pertama, tidak masuk akal bahwa klan domba iblis menggunakan 3.000 jas induk ini sebagai kartu terakhir dari klan domba iblis. Jika hanya 3.000 master yang dibuat, efeknya akan terbatas. Lagi, tidak bisa mengalahkanmu, bisakah kamu menghindarinya? Tidak peduli seberapa kuat 3.000 orangmu, tidak mungkin untuk menjaga seluruh klan iblis, semua pulau. Oleh karena itu, pada awal perancangan set dominan ini, inti dari desain ditentukan untuk dapat melakukan lompatan dimensi antispasial. Selama Anda memakai setelan utama ini, Anda dapat menahan badai runtuh di ruang angkasa dan melakukan manuver jarak jauh. Meskipun hanya ada 3.000 Master Super, selama Anda duduk di pusat kota, Anda selalu dapat mendukung semua pulau dan kota di sekitar Anda. Dengan cara ini, 3.000 orang ini dapat digunakan sebagai 30.000 atau bahkan 300.000 orang. Selama target yang akan dijaga berada dalam jarak 18.000 mil, pasukan dominan dapat mencapai medan perang sesegera mungkin. Mendominasi pakaian, melalui kemampuan melompat dimensi ini untuk mendominasi seluruh medan perang. Ini juga asal dari Master Suite, namanya. Harus mengatakan, setelan yang mendominasi jelas merupakan ciptaan terbesar dari semua generasi iblis kaisar. Meskipun teknologi pemurnian dan metode pemurnian yang mendominasi setelan itu sendiri tidak terlalu pintar, gagasan mereka benar-benar jenius. The Demon Ship sendiri sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki level seragam tempur ini. Namun, berbagai generasi iblis kaisar cukup pintar. Mereka tidak memiliki kemampuan ini sendiri, tetapi mereka dengan cerdik menggunakan waktu untuk membantu mereka mencapai prestasi ini. Berbagai generasi iblis kaisar iblis sebenarnya hanya menciptakan embrio. Bukan mereka yang benar-benar membuat setelan utama ini. Langit dan bumi adalah tungku, semuanya tembaga, yin dan yang adalah arang, dan kimia berfungsi. Dengan kekuatan langit dan bumi, butuh waktu untuk memperbaiki set master ini. Desir-desir, dalam suara memecah langit, cahaya biru safir menyala satu demi satu. Sebanyak 3.000 penjaga api penyucian menghilang di sekitar meja pasir. Di dunia anti ruang, di bawah badai yang melanda, 3.000 penjaga api penyucian tidak tergerak. Di bawah badai kehancuran yang mengamuk, 3.000 pengawal penyucian dengan cepat mengatur menjadi 30 tim. Setiap tim memiliki 100 penjaga api penyucian. Setelah tinggal sebentar, Li Hao memerintahkan 30 pasukan penyucian dengan paksa menerobos badai yang runtuh dan terbang menuju target masing-masing. Mengambil napas. 2 bunga. 3 minat. Setelah hanya 30 jam bunga. 30 tim sekali lagi menembus pembatas antariksa dan melepaskan diri dari antariksa. 30 bunga. Hanya dalam 30 tarikan napas, 30 regu api penyucian melintasi jarak puluhan ribu mil laut. Dari pulau penyucian di pusat setan domba, yang merupakan ibu kota setan domba asli, di jantung pulau Yangtze. Melintasi puluhan ribu mil laut, kami tiba di Kepulauan Sanyang, yaitu Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries. Dalam suara tajam memecahkan langit. Lebih dari 30 kota target, satu demi satu, muncul sosok yang kuat. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul di atas kota, semua orang dari kerajaan Hengyu yang bersembunyi di gedung dan di setiap sudut menjerit tanpa sadar. Sebelum mereka mau datang, ini pasti kedatangan angkatan laut kerajaan iblis. Selanjutnya, mereka pasti akan meluncurkan pembantaian yang punah. Setelah pertempuran ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang masih hidup di seluruh kota. Dalam sekejap, ketakutan akan kematian merasuki pikiran semua orang. Ya, itu tidak benar. Tapi segera, semua orang domba iblis mengerutkan kening, menatap kosong ke langit di atas langit. Tidak tahu kenapa, mereka selalu merasa ada sesuatu yang salah. Mereka yang lebih pintar dan memiliki reaksi lebih cepat muncul dengan masalah. Ratusan sosok di kubah langit, nyala api merah gelap menjulang di sekitar tubuh, dan di luar nyala, ada asap tebal seperti kabut, yang menyembur. Tunggu, energi ajaib. Kapan klan iblis juga memiliki dan mengendalikan energi sihir?
Jelas, di atas langit, ratusan tokoh ini jelas bukan angkatan laut kerajaan klan iblis. Tapi kerajaan Hengyu. Tepatnya, Zhu Hengyu dikirim untuk melindungi mereka, dan itu adalah kartu truf tersembunyi Zhu Hengyu. Namun, dengan hanya 100 orang, dapatkah itu benar-benar melawan angkatan laut kerajaan iblis dan benar-benar melindungi kota sebesar itu? Diam-diam mengepakkan sayap di belakang. Ratusan penjaga api penyucian ditangguhkan di udara dengan tenang. Menurut aturan yang dibuat oleh Zhu Hengyu, para penjaga api penyucian, setelah meninggalkan inti api penyucian, semua akan memasuki kondisi bisu. Selama seluruh operasi, tidak ada yang diizinkan untuk berbicara dengan siapapun. Bahkan bersenandung adalah pelanggaran disiplin. Setelah mereka diberangkatkan, mereka akan langsung memasuki medan perang. Setelah menebas semua musuh, perlu segera pergi. Sepanjang proses, setengah kata tidak pernah diizinkan. Bahkan rasa sakitnya tidak diperbolehkan untuk bersenandung. Jika tidak perlu, penjaga api penyucian sama sekali tidak diizinkan mengambil inisiatif untuk menghubungi siapapun. Ditangguhkan dengan tenang di udara, Purgatory Guard menunggu dengan sabar. Akhirnya, di arah langit, ratusan bintik hitam seperti lalat muncul di udara. Setelah menentukan posisi marinir iblis kerajaan, ratusan penjaga api penyucian ada di sekitar, dan api itu seketika. Ada ratusan penjaga api penyucian antara letusan api gelap dan hitam, yang langsung berubah menjadi ratusan roket, dan berteriak ke arah angkatan laut kerajaan dari balap iblis. Suara tajam memecahkan langit naik dari langit. Karena Purgatory Guard terbang terlalu cepat, tubuh mereka akan berteriak meraung saat menembus udara. Suara menjerit itu sangat tajam, dan semua orang dari klan domba iblis menutupi telinga mereka kesakitan. Berbicara lambat, namun faktanya, semuanya benar-benar mengejutkan. Ribuan penjaga api penyucian, dari statis ke bergerak, langsung menarik api panjang, mematahkan kekosongan dengan kecepatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan bergegas menuju 300 angkatan laut kerajaan. Dalam teriakan yang menakutkan dan mendebarkan itu, ratusan penjaga api penyucian langsung bergegas ke barisan 300 angkatan laut kerajaan iblis. Dalam hal perang ini tidak melibatkan permainan internal api penyucian. Dalam urutan normal, Anda harus terlebih dahulu menggunakan Domination Warbow untuk menembak target dari jarak jauh, dan menunggu lawan untuk berani melawan panah hujan dan bergegas ke yang terdekat, kemudian mengorbankan Domination War Halberd dan bertarung dengan musuh. Sekali di daerah sempit, misalnya, memasuki lorong, rumah, atau gua. Ketika tombak perang tidak terbuka, ia mengeluarkan pedang perang yang dominan dan terlibat dengan musuh. Tetapi semuanya tidak ada artinya saat ini. Dalam aksi ini, Yinlinger akan menjadi wasit. 30 tim Purgatory Guard memainkan permainan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menghentikan angkatan laut kerajaan iblis, hancurkan bangunan-bangunan di kota dan bunuh penduduk di kota. Para penjaga api penyucian langsung mengorbankan tuan tombak untuk pertempuran jarak dekat. Pertempuran jarak dekat adalah yang paling berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terluka atau bahkan terbunuh. Namun, karena bahaya, efisiensi adalah yang tertinggi. Karena itu, ratusan penjaga api penyucian bergegas langsung ke kamp musuh. Melambaikan tombak pertempuran dominan di tangannya, ia menjadi pertempuran dengan Royal Navy of the Demon Rache. Dideru keras, di atas langit, ada 400 sosok, dan pertempuran sengit menjadi bola. Menghadapi kemunculan yang tiba-tiba ini, 100 penjaga api penyucian yang bergegas ke medan perang dengan putus asa, dan 300 panglima perang marinir kerajaan iblis, jelas tidak cukup siap. Mereka benar-benar tidak berharap bahwa pihak lain akan sangat gila. Setiap penjaga api penyucian tampaknya gila, membunuh mereka, meluncurkan serangan paling kejam dan paling gila pada mereka. Sebagian besar waktu, mereka menebas, dan pihak lain bisa dengan mudah melarikan diri. Tapi mereka tidak berkedip sama sekali, mereka lebih suka bertarung dengan pisau dan membuatmu kesulitan. Sebagai angkatan laut kerajaan klan iblis, para prajurit klan iblis ini tidak pernah lemah. Bahkan penjaga api penyucian tidak mungkin membunuh mereka secara instan. Terlebih lagi, sekarang pertempuran 300 hingga 100. Setiap penjaga api penyucian harus menghadapi 3 prajurit iblis sekaligus. Bergemerincing. Setelah beberapa perkelahian sengit, seorang penjaga api penyucian, berjuang dengan 2 pisau berturut-turut, memaksa tombak di tangannya untuk menusuk dada seorang panglima perang iblis. Dalam waktu yang singkat, sementara Purgatory Guard memenggal kepala prajurit iblis, arah di belakangnya, 2 prajurit iblis lainnya, telah memotong 3 pedang dan menikam 6 pedang padanya secara berturut-turut. Sayang sekali bahwa, meskipun kekuatan kedua jenderal iblis itu kuat, namun, setelan dominan Purgatory Guard lebih kuat. Di bawah hantaman keras, meskipun penjaga api penyucian itu sangat kesakitan, dia tidak terluka. Rasa sakit yang hebat hanya akan merangsang keganasannya dan membuatnya lebih kejam dan lebih kejam. Sebagai seorang pejuang, jelas salah jika terlalu mengandalkan peralatan. Namun, jika ada yang benar-benar berpikir bahwa Purgatory Guard bergantung pada Master Suite, itu adalah kesalahan besar. Jangan berpikir bahwa Master Suite tidak akan terkalahkan, dan Master Suite akan kebal terhadap semua serangan.
Meskipun set master ini sangat kasar, fungsi utama sebenarnya dirancang untuk antar jemput dimensi. Performa pertahanannya yang sebenarnya, meski kuat ke angkasa. Tetapi faktanya, fitur terbesar dari Master Suite adalah kokoh dan tidak dapat dihancurkan. Dalam hal kekuatan dan kekerasan saja, itu bahkan cukup kuat untuk takut runtuhnya badai. Namun, tidak peduli seberapa kuat satu set baju besi, itu tidak kebal terhadap semua serangan. Seorang lelaki kokoh mengenakan satu set baju besi baja yang beratnya 100 pound dan hampir tidak bisa dihancurkan. Melompat dari ketinggian 100 meter, apa hasilnya? Tidak perlu bertanya, meskipun baju besi baja kuat dan hampir tidak bisa dihancurkan, itu tidak cukup untuk melindungi semua cedera. Jika Anda memakai set baju besi baja ini, Anda akan mati jika Anda melompat dari ketinggian 100 meter. Karena itu, setelan utama tidak terkalahkan. Penjaga api penyucian mengabaikan serangan lawan dan tidak bergantung pada Master Suite. Yang benar-benar bergantung pada Purgatory Guard sebenarnya adalah api purgatori di dalam tubuh. Api-api penyucian adalah nyala api terkuat jauh di bumi. Jika api matahari yang sebenarnya adalah nyala api tertinggi yang bisa membakar semua benda. Nah, meskipun suhu api-api penyucian tidak sebanding dengan api asli matahari, api-api penyucian sangat mirip dengan api nirvana dan memiliki karakteristik unik. Api nirvana dapat menghidupkan kembali nirvana dan penuh darah. Api-api penyucian, meskipun tidak memiliki efek seperti itu, dapat membakar energi pihak lain dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Ada pepatah yang disebut tambah bahan bakar ke api. Semua kejutan energi, untuk api penyucian, tambahkan bahan bakar ke api. Kekuatan api penyucian itu sendiri adalah nyala api. Tetapi nyala api ini, apakah kuat atau lemah, sebenarnya adalah sejenis api. Setelah energi eksternal mengalir ke tubuh perang, kemudian, api-api penyucian di dalam garis keturunan penjaga api penyucian akan langsung menyalakan energi ini. Dalam api yang mengerikan, jika seseorang menuangkan sepanci minyak, apa hasilnya? Mendesah. Saya takut bahwa seluruh nyala api akan naik ke langit dalam sekejap. Jika terlalu banyak minyak dituangkan, itu bahkan dapat menyebabkan ledakan. Api-api penyucian tidak bisa membakar segalanya. Sebenarnya, itu tidak dianggap api suhu terlalu tinggi. Ini cocok untuk alkimia, tetapi tidak cocok untuk pemurnian, penempaan. Jika benar api matahari bisa membakar segalanya, maka api penyucian bisa membakar semua energi. Para beku dengan kekuatan api penyucian semakin berani. Semakin sering mereka diserang, semakin kuat kekuatan mereka. Jika penjaga api penyucian menderita terlalu banyak serangan dalam waktu singkat, ini seperti seluruh tangki minyak yang kuat untuk menangkap api, dan kemudian ledakan hebat akan terjadi. Kekuatannya sangat kuat. Alasan mengapa Purgatory Guard tidak menghindari, atau bahkan mengambil inisiatif untuk menanggung serangan itu, tidak bergantung pada pembelaan Just Master. Mereka hanya ingin menyerap lebih banyak energi, sehingga api penyucian di dalam tubuh akan terbakar lebih kuat. Setelah energi yang cukup terkumpul, kemudian dalam sekejap mereka langsung memasuki kondisi eksplosif. Dalam kondisi ledakan, kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan kekuatan destruktif dari penjaga api penyucian semua akan meningkat beberapa kali. Karena itu, meskipun di permukaan, setiap penjaga api penyucian tampaknya bermain 1-3. Tapi nyatanya, untuk penjaga api penyucian, yang paling mereka takuti adalah kerumunan. Jika Anda membandingkan Purgatory Guard dengan nyala api, kemudian nafis kerajaan klan iblis ini seperti kapal tangki. Setelah mereka menambahkan minyak yang cukup, Purgatory Guard akan langsung memasuki kondisi eksplosif. Angkatan laut kerajaan, yang masih bisa bersaing dengan Purgatory Guard, sedang menghadapi ledakan Purgatory Guard. Saya khawatir itu hanya akan terbunuh dalam hitungan detik. Tentu saja, kondisi ledakan sebenarnya adalah kondisi yang sangat berbahaya. Jika ada terlalu banyak energi dalam waktu singkat dan api penyucian terlalu kejam. Begitu kekuatan api penyucian di dalam tubuh melebihi batas yang bisa ditahan oleh tubuh penjaga api penyucian. Ya, penjaga api penyucian mungkin tidak menunggu untuk menyakiti orang, jadi mereka meledak ke langit dan terbakar. Negara ledakan juga disebut negara bermain api oleh penjaga api penyucian. Terkendali dengan baik, mereka benar-benar tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Begitu kontrolnya tidak bagus, maka apa yang disebut sebagai negara ledakan telah berubah menjadi ledakan. Namun, perlu disebutkan bahwa penghancuran diri sebenarnya adalah cara terkuat penjaga api penyucian. Energi yang membakar diri sendiri, bahkan musuh, terlepas dari segalanya. Selusin kali, bahkan puluhan kali kekuatan destruktif pecah dalam sekejap. Kekuatannya begitu besar sehingga bisa dirasakan hanya dengan memikirkannya. Dentang, dangdang. Dalam deru keras, Purgatory Guard berjuang untuk membunuh lawan, memegang tombak di tangannya dan bertarung dengan dua musuh lainnya. Penjaga api penyucian di negara pertempuran benar-benar mengabaikan pertahanan. Jika Anda ingin memotong, Anda dapat memotong apapun yang Anda inginkan. Dan di mana cinta untuk memotong? Jika saya berkedip, saya bukan pahlawan. Serahkan semua pertahanan dan serang dengan seluruh kekuatan Anda. Dikombinasikan dengan kekuatan api penyucian, kekuatan mengerikan dari penjaga api penyucian.
Dalam pertempuran jarak dekat, pengawal penyucian bahkan mengikat 1-2 dengan marinir iblis kerajaan. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Hanya dalam 10 kali atau lebih. Setiap penjaga api penyucian telah menderita ratusan serangan. Banyak energi yang disuntikkan ke dalam tubuh, dan api-api penyucian telah membakar secara ekstrim. Dari luar, ratusan penjaga api penyucian telah sepenuhnya ditutupi oleh api merah gelap. Energi magis yang mengepul seperti asap tinggal di sekitar dan berkibar. Akhirnya, dalam raungan satu demi satu, ratusan penjaga api penyucian telah berhasil memasuki kondisi eksplosif. Di bawah nyala api, ratusan penjaga api penyucian telah sepenuhnya berubah menjadi 100 petugas pemadam kebakaran. Setelah memasuki kondisi eksplosif, kekuatan Purgatory Guard telah ditingkatkan beberapa kali. Berbicara secara logis, dalam keadaan ledakan, Purgatory Guard sebenarnya sangat berbahaya. Jika seseorang tidak dikontrol dengan baik, saya khawatir dia akan meledak. Namun, apa yang disebut akal sehat tidak mudah digunakan pada penjaga api penyucian ini. Sebagai imbalan bagi para biksu iblis lainnya, yang memiliki kekuatan api penyucian yang sama, saya khawatir mereka sudah meledak dan mati. Tapi penjaga api penyucian ini bukan biksu iblis lainnya. Segala yang mereka gunakan adalah yang terbaik. Mereka yang tidak memiliki Jiupin tidak memenuhi syarat untuk dikirim kepada mereka. Dalam 3.000 penjaga api penyucian ini, Zhu Hengyu menginvestasikan terlalu banyak sumber daya. Tubuh sihir mereka pada dasarnya telah dikembangkan hingga batasnya. Karena itu, selama itu tidak terlalu berisiko, paksa kekuatan api penyucian menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Nah, 3.000 penjaga api penyucian tidak memiliki bahaya sama sekali. Meledak dan mati. Meledak, itu tidak mungkin. Kecuali penjaga api penyucian ingin mati, mereka ingin meledak. Kalau tidak perlu khawatir tentang ini. Satu tangan melambaikan tombak perang yang mendominasi, pertama kali membuka senjata di tangan dua panglima perang iblis. Kemudian, dalam jentikan petir di tangan kanan, pedang perang dominan di pinggang langsung terselubung. Di antara kilatan cahaya pedang, kepala dua panglima perang iblis langsung terpotong dan terbang keluar. Melihat dua raksasa, mayat tanpa kepala dari panglima perang iblis jatuh. Penjaga api penyucian tidak bisa menahan senyum. Tapi segera, penjaga api penyucian menjaga senyumnya dan wajahnya tampak tegang, bahkan ketakutan. Penjaga api penyembur berkibar keras dan menukik ke bawah. Dalam suara memecahkan langit, tubuh dua panglima perang iblis meraung dari langit. Salah satu mayat jatuh di jalan tanpa menyebabkan kerusakan. Tubuh tanpa kepala lainnya jatuh ke arah rumah kayu di samping jalan. Ketinggian yang begitu tinggi akan jatuh. Kemudian cocok dengan berat dan kekerasan tubuh tanpa kepala. Di bawah smash ini, rumah kayu bobrok mungkin hancur dalam sekejap. Melalui lubang di atap kayu, penjaga api penyucian jelas melihatnya. Seorang gadis kecil, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, melihat mayat tanpa kepala dari panglima perang iblis yang turun dari langit. Jika penjaga api penyucian tidak peduli, maka tubuh panglima perang iblis akan menghancurkan sebuah bangunan dan membunuh seorang warga. Sebelum langkah ini, tim api penyucian membuat janji dengan satu sama lain dan harus bersaing. Dibandingkan dengan mereka yang menggunakannya untuk waktu yang lebih singkat, kota yang dilindungi memiliki paling sedikit kerusakan dan paling sedikit mati. Karena itu, jika memungkinkan, mereka tidak akan pernah membiarkan bangunan apapun dihancurkan. Sama sekali tidak diperbolehkan ada penduduk kota yang terbunuh. Di bawah menyelam penuh. Kecepatan penjaga api penyucian itu hampir ekstrim. Mayat panglima perang iblis akan menghancurkan atap. Penjaga api penyucian melangkah horizontal dan menendang mayat tanpa kepala prajurit iblis. Di bawah kaki yang berat, tubuh tanpa kepala prajurit iblis itu tiba-tiba ditendang keluar dari ratusan meter, dan jatuh dengan berat di alun-alun jalan tidak jauh. Sangat lega, penjaga api penyucian, memutar kepalanya secara tidak sadar, menuju pintu kayu, gadis dengan sepasang mata besar yang indah memandang ke. Ragu-ragu, penjaga api penyucian masuk ke dalam pelukannya dan mengeluarkan batu energi magis kelas atas, sekitar selusin dari mereka. Perlahan berjalan menuju gadis kecil itu, Purgatory Guard dengan lembut meletakkan batu energi sihir kelas atas di depannya. Kemudian, penjaga api penyucian dengan intim menyentuh rambut gadis kecil itu, dan kemudian berbalik dengan puas. Di antara dua sayap, seperti panah yang tajam, ia melompat ke langit. Sejauh ini, pertempuran sebenarnya sudah berakhir. Setelah berturut-turut memasuki kondisi ledakan, 100 penjaga api penyucian benar-benar tak terkalahkan. Ngomong-ngomong soal, juga bicarakan mengapa Raja Penyucian Iblis tidak pernah bisa mengalahkan Kaisar Iblis Xuan Bing secara positif. Sebenarnya, ini bukan masalah pengekangan atribut. Di depan api penyucian, energi air juga bisa dibakar. Di depan Purgatory Demon King, tidak ada perbedaan antara energi sistem air dan sistem lainnya. Apa yang sebenarnya menyebabkan Purgatory Demon King mengalahkan Xuan Bing Demon Emperor sebenarnya adalah taktik dan taktik. Kaisar Xuan Bing Iblis tahu betul bahwa dia sama sekali bukan lawan Purgatory Demon King. Karena itu, sejak pertama kali perang, Xuan Bing Mo Huang tidak pernah berpikir untuk menyerang. Melakukan pertahanan dengan sepenuh hati adalah taktik dan taktik Xuan Bing Mo Huang.
jangan mampu mengalahkanmu, dan memohon sendirian tidak akan dikalahkan olehmu. Akibatnya, kekuatan api penyucian dari Raja Iblis api penyucian tidak dapat ditampilkan. Karena Kaisar Iblis Xuanbing tidak menyerang, api-api penyucian tidak akan memiliki energi untuk membakar dan dapat dimakan. Bahkan Raja Iblis tidak dapat secara alami memasuki kondisi ledakan, dan hanya bisa bermain melawan Kaisar Iblis Xuanbing dengan kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menghancurkan baju besi Xuanbing Iblis Kaisar dan perisai Xuanbing. Mengubahnya di medan perang. Purgatory Demon King untuk Xuanbing Demon Emperor. Tidak perlu diragukan, Raja Iblis Purgatory pasti bisa meledakkan Kaisar Iblis Xuanbing dalam waktu singkat. Anda Xuanbing Demon Emperor tidak akan menyerang saya, bisakah orang lain menyerang saya? Setelah energi yang cukup dikonsumsi, ia memasuki kondisi eksplosif. Kemudian, bahkan jika kekuatan pertahanan Xuanbing Mohuang kuat, itu pasti akan dikalahkan di tempat. Sayangnya, Purgatory Demon King, dan Xuanbing Demon King, milik klan domba iblis pada waktu itu. Satu sama lain, meski sering berkelahi. Tapi begitu di medan perang, mereka adalah mitra dekat kawan. Itulah kekuatan api penyucian. Anda tidak menyerangnya, Anda hanya mengalahkannya secara pasif, mungkin masih ada cara untuk pergi. Kaisar Setan Xuanbing, berdasarkan taktik pemukulan ini, meratakan pertempuran berkali-kali. Tetapi jika Anda berani mengeluarkan semua kekuatan kepada pemilik kekuatan api penyucian, tidak perlu ragu, kekuatan pihak lain akan naik tanpa batas. Secara teori, ini bukan hanya beberapa kali, 10 kali, puluhan kali. Secara teoritis, adalah mungkin untuk mendaki bahkan 1 triliun kali. Hanya, bagaimanapun, teori hanyalah teori. Faktanya, tubuh ajaib dari seorang beku tidak tahan dengan api penyucian yang begitu besar. Ketika menimbun sekitar 10 kali, saya takut itu akan meledak dan mati. Saat yang paling mengerikan dari para penjaga api penyucian bukanlah awal dari perang, tetapi setelah menjalani sejumlah besar serangan dan memasuki kondisi ledakan. Kekuatan api penyucian ada di sini. Dia harus menanggung serangan itu sebelum dia bisa membiarkan api penyucian menyala. Dapat dikatakan bahwa kekuatan api penyucian adalah semacam kekuatan yang semakin berani. Semakin banyak kerusakan yang Anda ambil, semakin besar kekuatannya. Pertempuran dimulai tiba-tiba, akhir juga sangat tiba-tiba. Dari marinir kerajaan klan iblis ke Cakrawala, ke pertempuran klan iblis terakhir akan jatuh. Bersama-sama, butuh kurang dari 100 jam bunga. Di atas bumi, di dalam setiap bangunan, semua orang iblis domba mengikuti celah antara pintu dan jendela dan menyaksikan perang mengerikan ini dengan mata mereka sendiri. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa 100 penjaga api penyucian bergegas ke garis musuh seperti orang gila. Mengabaikan pertahanan sama sekali, melambaikan tombak di tanganku dengan liar dan bertarung satu sama lain. Kemudian saat selanjutnya, ratusan penjaga api penyembur api berkobar di sekitar. Dalam sekejap, kecepatan, kekuatan, dan frekuensi serangan ratusan penjaga api penyucian telah meningkat beberapa kali. Antara hanya 3 gerakan dan 2 jenis, mereka akan dihancurkan, dipotong seperti melon dan sayuran, dan akan mengurangi 2 atau 300 prajurit iblis. Orang gila, ini benar-benar sekelompok orang gila. Di mata orang-orang domba iblis, orang-orang dengan api merah gelap yang menjulang tinggi ini benar-benar gila. Dibandingkan dengan mereka, orang gila sangat normal. Hidup sangat banyak. Mereka tidak mengatakan telah melihat perkelahian seperti itu, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Ini terlalu gila, terlalu kejam. Namun, sama seperti orang-orang dari klan iblis ketakutan. Semua penjaga api penyucian menunjukkan sisi yang hangat. Dengan tubuh lebih dari 300 panglima perang iblis jatuh dari langit. Lebih dari 100 penjaga api penyucian bergerak dengan kecepatan penuh. Tubuh para panglima perang iblis yang jatuh ke berbagai bangunan dicegat oleh mereka pada waktunya. Sepanjang proses, dari penampilan perang iblis untuk dipancung, dan kemudian mayat diproses. Semuanya terjadi dalam waktu singkat kurang dari 100%. Jika tidak di jalan di luar, ada tubuh prajurit iblis yang berantakan. Semua orang bahkan akan berpikir bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Saya tidak bisa merasakan hal yang nyata sama sekali. Tiba-tiba, kesan semua orang tentang Purgatory Guard berubah 180 derajat. Saat berhadapan dengan musuh, mereka sama ganasnya seperti angin berhembus ke dedaunan, kejam dan brutal. Ketika berhadapan dengan orang-orang dari kerajaan Hengyu, mereka seperti dewa penjaga, melakukan segala upaya untuk melindungi setiap warga negara dan setiap aset kota. Semakin ganas ini, semakin bahagia semua orang. Sebagai santo pelindung kerajaan Hengyu, semakin ganas mereka, semakin banyak musuh yang ditakuti, dan semakin nyaman orang-orang dari kerajaan Hengyu. Apa yang paling memuaskan dan menyenangkan bagi semua orang adalah bahwa mereka benar-benar baik kepada orang-orang dari kerajaan Hengyu. Meski dari awal hingga akhir, Purgatory Guard tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, dari mata lembut para penjaga api penyucian, dari perilaku lembut para penjaga api penyucian, itu sudah cukup untuk merasakan kelembutan dan kelembutan hati mereka. Setelah memenggal semua prajurit iblis,
Semua penjaga api penyucian tidak tinggal banyak. Sebagai unit pasukan paling kuat Zhu Hengyu, semakin sedikit informasi yang diungkapkan oleh Purgatory Guard, semakin baik. Bahkan tanpa membersihkan medan perang, dia segera pergi. Adapun hasil akhir dari permainan ini tentu saja adalah kemenangan dan kekalahan. Namun, tidak ada masalah ini yang dikhawatirkan oleh Zhu Hengyu dan Yin Linger. Kompetisi yang disebut hanyalah kegiatan kecil dan permainan di api penyucian. Saat tentara Purgatory pergi, orang-orang di kota-kota besar kerajaan Hengyu melangkah keluar dari rumah mereka dan mengepung mayat-mayat di jalanan. Di antara mereka adalah mereka yang ambisius. Cobalah untuk pergi ke tubuh Panglima Perang Iblis dan mencari beberapa jarahan. Sayangnya, kematian harimau masih ada di sana. Para prajurit iblis ini, semuanya, memiliki kekuatan di atas realem iblis kaisar. Bahkan jika itu sudah mati, roh-roh jahat yang membunuh dan jahat dari tubuh itu jelas bukan beku biasa yang bisa mendekat. Di kota-kota besar, tidak ada yang bisa mendekati benda-benda ini dalam 100 meter. Hanya sedikit lebih dekat, roh-roh pembunuh dan iblis yang terbang tinggi ke angkasa dapat mengejutkan para biarawan biasa itu. Jika ada orang yang tidak mengendalikan diri dan tamak, mereka harus memaksa mereka untuk mendekat. Itu akan menjadi orang gila sepenuhnya di bawah erosi dari roh pembunuh yang kuat dan roh jahat. Belum lagi bagaimana penjaga api penyucian menarik pasukan mereka dan bagaimana kembali ke inti api penyucian. Belum lagi, di kota-kota besar, bagaimana orang-orang dari kerajaan Hengyu menyaksikan mayat-mayat Panglima Perang Iblis. Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu sedang mengalami pertempuran puncak. Yin Linger juga telah menarik kesadaran kembali, mendesak pedang terbang untuk menggantungkan Zhu Hengyu. 3 Kaisar Iblis Elang Emas ditempatkan di 3 posisi masing-masing, mengeluarkan 3 arai iblis berbakat. Ketiga arai iblis berbakat ini dirancang oleh Kaisar Setan Harimau Putih secara pribadi dan digunakan secara eksklusif untuk menipu klan iblis. Dengan tim 3 tim dibentuk. Potong sihir di sekitar Anda. Setelah kehilangan pasokan energi sihir, kekuatan iblis akan berkurang secara eksponensial. Tentu saja, isolasi ini bukan isolasi lengkap. Ketika kekuatan formasi meningkat, tingkat isolasi juga akan meningkat. 3 Dewa Elang White Light Charis bekerja sama, dan energi sihir pada dasarnya diisolasi oleh 90%. Merasakan energi sihir tipis di udara sekitarnya, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Dengan ki iblis yang diisolasi, Heavenly Demon Warframe Zhu Hengyu tidak dapat dipertahankan lagi, dan sayap iblis di belakangnya akan runtuh. Belum lagi berkelahi, bahkan melayang di udara itu tidak mungkin lagi. Saat keadaan demonisasi terangkat, kondisi peningkatan kekuatan tubuh iblis 10 kali lipat juga akan menghilang. Kekuatan Zhu Hengyu, dari Ekaristi Cahaya Putih, jatuh jauh kembali ke tahap ke-90 dari alam Kaisar Iblis. Tubuh Iblis segmen 90, Zhu Hengyu, tahap pertama dari Iblis Kaisar Realem, bertemu 3 master dari Iblis Kaisar Realem, yang memiliki tubuh suci cahaya putih dan darah dapeng bersayap emas. Dan hal yang paling menakutkan adalah, setelah menginspirasi garis darah ukiran dapeng bersayap emas, kekuatan mereka telah mencapai tahap awal dari tubuh pertempuran yang kacau balau. Dengan trade-off ini, kesenjangan antara kekuatan tempur kedua belah pihak langsung melebar. Namun, arai yang disebut Sankai Zuma ini mungkin memang efektif untuk para biksu iblis lainnya, tetapi bagi Zhu Hengyu, itu sia-sia. Dengan senyum ringan, di antara sayap Zhu Hengyu, cahaya biru meledak. Sosok Zhu Hengyu menghilang seketika, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah ribuan kilometer jauhnya. Namun, yang diharapkan Zhu Hengyu adalah, tepat pada saat kemunculannya, di antara 3 lampu emas yang bersinar di sekitarnya, 3 dewa elang emas muncul pada saat yang sama di sekitarnya. 3 arai iblis berbakat, Zhu Hengyu masih diselimuti di dalamnya. 90% dari semua energi iblis diisolasi. Zhu Hengyu tahu bahwa pertempuran ini mungkin sulit. Pada saat Zhu Hengyu terkejut, ketiga Raja Iblis Elang Emas itu berteriak hampir bersamaan. 3 Raja Iblis Elang Emas datang ke Zhu Hengyu dari 3 arah. 3 Dewa Elang Emas tidak menggunakan senjata. Bagi mereka, cakar mereka adalah senjata terbaik. Meskipun Zhu Hengyu telah menghindar dengan sekuat tenaga, dia harus mengatakan bahwa garis keturunan ukiran dapeng bersayap emas benar-benar terlalu sombong dan tidak masuk akal. Ukiran dapeng bersayap emas, Pengcheng 90.000 mil. Kecepatannya yang cepat dapat digambarkan sebagai batu api listrik. Dalam jarak 1 km, bahkan lebih cepat dari pesawat ulang-alik dimensional. Setelah Raja Iblis Elang Emas berada dalam jarak dekat, luncurkan serangan. Ya, serangan mereka pada dasarnya terkunci, dan pasti akan mengenai. Ketika pikiran Anda tentang menghindari atau menangkis baru saja bangkit, menunggu Anda untuk bertindak. Serangan mereka telah dipukul secara akurat, dan serangan itu berakhir. Dalam serangkaian 3 dentang, Zhu Hengyu mengenakan baju besi tubuh dari Istana Setan Xuanbing. Baju besi yang digunakan oleh Kaisar Setan Xuanbing pernah mengalami dampak kekerasan. Dalam 3 dentang keras, jantung, punggung, dan tulang rusuk Zhu Hengyu, pada baju besi yang halus, langsung muncul 3 bekas cakar berminyak.
Bahkan seluruh set baju besi telah ditangkap sedikit cacat. Harus mengatakan, armor pertempuran utama Xuan Bing Mo Huang benar-benar cukup kuat. Bahkan serangan penuh dari 3 Raja Iblis Selang Emas dapat dilawan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa stay